Shalom, nama saya Santina Baban. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen Prodi PKU semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran PKU dalam pembentukan moral dan afeksi pada anak. Model pembelajaran PKU dalam pembentukan moral dan afeksi anak. Yang pertama akan kita bahas tentang moral. Moral berasal dari kata Latin mos atau moris, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan atau nilai, atau tata cara kehidupan. Moral merupakan suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya, sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antara sesama. Adapun moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai dan prinsip moral. Nilai-nilai moral ini seperti seruan untuk berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan, memelihara kebersihan, dan memelihara hak orang lain, larangan berjudi, mencuri, berzina, membunuh, dan meminum minuman keras. Hal tersebut dapat dilihat dalam kitab Keluaran 20 ayat 1-17 yang mengajarkan kita untuk mematuhi setiap perintah Tuhan, yang mana perintah itu mengarahkan kita menjadi seorang manusia yang bermoral. Seseorang dapat dikatakan bermoral apabila tingkah laku orang ini sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh kelompok sosialnya. Tujuan dan fungsi moral. Yang pertama, untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang dan kemanusiaan. Yang kedua, untuk memotivasi manusia agar bersikap dan bertindak dengan penuh kebaikan yang didasari atas kesadaran kewajiban yang dilandasi moral. Yang ketiga, untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia karena moral menjadi landasan rasa percaya terhadap sesama. Yang keempat, membuat manusia lebih bahagia secara rohani dan jasmani karena menunaikan fungsi moral sehingga tidak ada rasa menyesal, konflik batin dan perasaan berdosa atau kecewa. Yang kelima, moral dapat memberikan wawasan masa depan kepada manusia, baik sanksi sosial maupun konsekuensi dalam kehidupan, sehingga manusia akan penuh pertimbangan sebelum bertindak. Yang keenam, moral dalam diri manusia juga dapat memberikan landasan kesabaran dalam bertahap dalam setiap dorongan naluri dan keinginan atau nafsu yang mengancam harkat dan martabat pribadi. Jenis dan wujud moral. Yang pertama ada itu moral ketuhanan. Moral ketuhanan ini adalah semua hal yang berhubungan dengan keagamaan atau religius berdasarkan ajaran agama tertentu dan pengaruhnya terhadap diri seseorang. Yang kedua, moral ideologi dan filsafat. Moral ideologi dan filsafat adalah semua hal yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, loyalitas kepada cita-cita bangsa dan negara. Yang ketiga, moral etika dan kesusilaan. Moral etika dan kesusilaan adalah semua hal yang berkaitan dengan etika dan kesusilaan yang dijunjung oleh suatu masyarakat, bangsa dan negara secara budaya dan tradisi. Yang keempat, moral disiplin dan hukum. Moral disiplin dan hukum adalah segala hal yang berhubungan dengan kode etika profesional dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Adapun metode pengembangan moral pada anak usia dini. Ada beberapa metode yang dapat diterapkan oleh guru dalam pengembangan moral pada anak usia dini, yaitu yang pertama adalah bercerita. Bercerita merupakan media yang sangat penting untuk guru lakukan. Melalui bercerita ini, anak akan mendapatkan gambaran-gambaran menarik yang bisa dikembangkan oleh guru dan menanamkan dalam cerita itu tentang moral, sehingga anak semakin tertarik dan mau mengembangkan moral dalam dirinya. Yang kedua ada karya wisata. Karya wisata ini yakni kegiatan yang mengajak anak untuk melakukan kegiatan di luar ruangan untuk melihat keadaan sekitar, dan guru dalam pembelajaran tersebut akan menanamkan moral-moral pada anak usia dini tersebut. Yang ketiga menari. Dan yang keempat ada syair atau sajak. Pendekatan pengembangan moral pada anak usia dini. Ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam pengembangan moral pada anak usia dini, yaitu berorientasi pada perkembangan anak, berorientasi pada kebutuhan anak, bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain, berpusat pada anak, lingkungan yang kondusif, menggunakan pembelajaran terpadu, mengembangkan berbagai kecakapan hidup,
menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar, dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang, aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Strategi pengembangan moral anak. Yang pertama ada strategi latihan dan pembiasaan. Latihan dan pembiasaan merupakan strategi yang efektif untuk membentuk perilaku tertentu pada anak-anak, terutama perilaku moral. Dengan latihan dan pembiasaan, akan terbentuklah perilaku yang bersifat relatif menetap. Yang kedua, strategi aktivitas dan bermain. Bermain merupakan aktivitas yang dilakukan oleh setiap anak yang dapat digunakan dan dikelola untuk pengembangan perilaku moral pada anak. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Usaha pengembangan moral anak usia dini dapat dilakukan dengan strategi pembelajaran moral. Pendidikan moral dapat disamakan dengan pembelajaran nilai-nilai dan pengembangan watak yang diharapkan dapat dimanifestasikan dalam diri dan perilaku seseorang seperti kejujuran, keberanian, persahabatan, dan penghargaan. Kemudian kita lanjut ke bagian afeksi. Istilah afek adalah pengetahuan yang luas. Pendidikan afektif sangat terkait dengan pengalaman peserta didik di sekolah dan umumnya mendiskusikan program pengembangan sosial dan personal seseorang. Pendidikan untuk afektif terdiri dari pendidikan pengembangan sosial dan personal, perasaan, emosi, moral, etika, itu dipisahkan dalam kurikulum. Kemudian pendidikan afektif ini berhubungan dengan kemanusiaan dan oleh sebab itu pendidikan harus mengenai terhadap kesenangan yang mana itu tidak bisa terpisah dari aspek kurikulum lainnya. Manfaat pembelajaran afektif. Yang pertama yakni mengajak siswa untuk mengklarifikasi dan mengungkap dirinya. Yang kedua membina, meningkatkan serta mengembangkan masalah afeksi melalui cara yang wajar dan sesuai dengan potensi diri yang bersangkutan. Yang ketiga membawakan dunia emosional atau afeksi dalam pembelajaran serta melatih siswa untuk melakoninya sehingga dapat mengalaminya sendiri. Yang keempat melatih dan membina perbaikan kehidupan atau sosial. Yang kelima membentuk dan mengembangkan sikap-sikap konstruktif positif. Yang keenam menanamkan nilai atau sistem nilai yang utama atau esensial serta melestarikannya. Yang ketujuh membina tata cara pemahaman atau understanding moral dan perilaku seseorang dengan kajian sistem nilai. Yang kedelapan membina kesadaran akan perlunya nilai atau moral, kebaikan tentang sesuatu nilai dan mendorong keinginan untuk menganut serta melaksanakannya. Yang kesembilan pembinaan dan pengembangan kepribadian anak. Adapun tingkatan dan ranah afeksi itu, yang pertama ada tingkat receiving. Pada tingkat receiving atau attending, peserta didik memiliki keinginan memperhatikan suatu fenomena khusus atau stimulus misalnya kelas, kegiatan, musik, buku, dan sebagainya. Yang kedua ada tingkat responding. Responding merupakan partisipasi aktif peserta didik, yaitu sebagai bagian dari perilakunya. Pada tingkat ini, peserta didik tidak saja memperhatikan fenomena khusus, tetapi ia juga bereaksi. Yang ketiga, tingkat valuing. Valuing melibatkan penentuan nilai, keyakinan, atau sikap yang menunjukkan derajat internalisasi dan komitmen. Derajat rentangannya mulai dari menerima suatu nilai, misalnya keinginan untuk meningkatkan keterampilan sampai pada tingkat komitmen. Yang keempat, tingkat organization. Pada tingkat organization, nilai satu dengan nilai yang lain dikaitkan, konflik antar nilai diselesaikan, dan mulai membangun sistem nilai internal yang konsisten. Hal pembelajaran pada tingkat ini berupa konseptualisasi nilai atau organisasi sistem nilai, misalnya pengembangan filsafat hidup. Yang kelima, tingkat characterization. Tingkat ranah afektif tertinggi adalah characterization nilai. Pada tingkat ini, peserta didik memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilaku sampai pada waktu tertentu hingga terbentuk gaya hidup. Hasil pembelajaran pada tingkat ini berkaitan dengan pribadi, emosi, dan sosial. Model pembelajaran PKAU dalam pembentukan moral dan afeksi anak. Betapa pentingnya pendidikan moral, maka model-model yang bisa dilaksanakan untuk pendidikan nilai moral bagi anak-anak tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pendidikan nilai moral dalam keluarga. Orang tua harus memperhatikan pendidikan moral serta tingkah laku anak-anaknya, karena pendidikan yang diterima dari orang tuanya lah yang akan menjadi dasar dari pembinaan mental dan moral. Sebagaimana yang kita tahu, keluarga merupakan landasan yang sangat penting dalam
kehidupan seorang anak. Jadi dalam keluarga sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai moral pada anak tersebut, karena itu akan berpengaruh kepada moral-moral yang akan dilakukannya di lingkungannya yang lain. Yang kedua, pendidikan nilai moral di sekolah. Sekolah merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan mental dan moral anak didik. Di samping tempat pemberian pengetahuan, pendidikan keterampilan dan pengembangan bakat dan kecerdasan. Yang ketiga, pendidikan nilai moral di masyarakat. Bagaimanapun baiknya pendidikan keluarga dan sekolah, kalau lingkungan masyarakatnya buruk, akan besar pengaruhnya terhadap moral anak-anak. Oleh karena itu, maka diperlukan model pendidikan nilai moral dalam masyarakat sebagaimana dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Adapun berbagai model pendidikan pengembangan moral yang lain, yakni yang pertama ada model ceramah. Model ceramah adalah cara belajar atau mengajar yang menekankan pemberitahuan satu arah dari pengajar kepada pelajar atau pengajar aktif, pelajar pasif. Model ceramah yang digunakan pendidik dengan menyampaikan materi yang berkaitan dengan pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan agama ini dapat diajarkan seperti bagaimana moral yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, sehingga selain moral anak juga berkembang, iman anak juga akan semakin berkembang dan semakin dekat kepada Tuhan. Yang kedua ada model konseling. Model konseling yang dilakukan di sini yakni dengan memberikan masukan berupa saran atau perintah secara intensif berupa larangan untuk berperilaku yang tidak sesuai dengan norma dan perintah yang berlaku di lingkungannya. Lalu ada model keteladanan. Model keteladanan yang diberikan pendidik yakni dengan cara memberikan contoh keteladanan kepada anak-anak. Seperti halnya memberitahukan anak bahwa seorang yang bisa dijadikan teladan yang sangat baik itu yakni Yesus, di mana dia selalu menjadi seorang yang sabar, mengasihi, menolong, beriman, dan melakukan norma-norma baik lainnya. Lalu ada model keterampilan. Dengan model keterampilan ini diharapkan anak-anak dapat berkreasi dan kelak dapat membuat usaha yang bisa juga membantu orang lain. Lalu model outing class. Model outing class ini digunakan pendidik dengan memberikan kesempatan bagi anak untuk hidup bermasyarakat. Model outing class ini diberikan kepada anak agar mereka bisa menyegarkan pikiran agar tidak jenuh. Pada saat outing class, anak diberi pendidikan moral mengenai contoh berhubungan baik dengan sesama dan dapat mengambil pesan moral dari lingkungan sekitar. Ada juga beberapa model strategi pembelajaran pembentukan afeksi atau sikap, yakni antara lain ada model konsiderasi. Model ini menekankan kepada strategi pembelajaran yang dapat membentuk kepribadian. Tujuannya adalah agar siswa menjadi manusia yang memiliki kepedulian terhadap orang lain. Lalu yang kedua ada model pengembangan kognitif. Model ini banyak diilhami oleh pemikiran John Dewey yang berpendapat bahwa perkembangan manusia terjadi sebagai proses dari rekonstruksi kognitif yang berlangsung secara berangsur-angsur menurut urutan tertentu. Lalu yang ketiga ada teknik mengklarifikasikan nilai. Teknik mengklarifikasikan nilai dapat atau Volume Clarification Technique atau FCT diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam menerima dan menentukan suatu nilai yang dianggapnya baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Yang keempat ada pengembangan moral kognitif. Model ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan mempertimbangkan nilai moral secara kognitif. Yang kelima ada model non-direktif. Para siswa memiliki potensi dan kemampuan untuk berkembang sendiri. Perkembangan pribadi yang utuh berlangsung dalam suasana permisif dan kondusif. Guru hendaknya menghargai potensi dan kemampuan siswa dan berperan sebagai fasilitator atau konselor dalam pengembangan kepribadian siswa. Penggunaan model ini bertujuan untuk membantu siswa mengaktualisasikan dirinya. Baiklah, sekian dari hasil penjelasan saya terkait model pembelajaran PKAUD dalam pembentukan moral dan afeksi anak. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.